Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan sekalian, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 3 Bulukumba. Yang saya hormati rekan saya Ibu Ismawati SPD selaku partner di program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Pertama-tama kami mengajak untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita selaku tenaga pendidik. Salam dan taslim lalu berpulang kita bertujuan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan, Nabi yang menjadi panutan untuk umat manusia di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku bisa sesuai dengan perilaku secara umum. Mengingat sebuah hukuman diberikan jika tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan di depan umum. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi maksudnya di sini, jika ada siswa yang melakukan suatu pelanggaran, kita tidak langsung menghakimi siswa tersebut. Kita berbicara berdua dengan siswa tersebut, menanyakan mengapa melakukan tindakan seperti itu, apa alasannya. Kemudian kita memberikan nasihat-nasihat kepada siswa tersebut mengenai pelanggaran yang mereka buat, kemudian memberikan keyakinan kelas. Seperti itu, jadi kita tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa. Jadi kita tidak berpihak ya, berpihak dulu. Jadi di sini kita harus memberikan nasihat terlebih dahulu kepada siswa. Kemudian mengenai konsekuensi, sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah dulu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Peraturan dan konsekuensi yang mengikat mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi maksudnya di sini kita sebagai guru dan siswa melakukan yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah menyepakati konsekuensi apa yang akan diterima jika melakukan pelanggaran tersebut. Yang konsekuensi yang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dan siswa. Jadi siswa sudah mengetahui konsekuensi apa yang mereka terima jika melakukan pelanggaran. Ya, seperti itu. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini murid harus murid harus mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka perbuat. Ya, seperti itu. Selanjutnya mengenai identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman disiplin. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sini konsekuensi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Di sini sudah disepakati yang namanya keyakinan kelas antara guru dan siswa. Selanjutnya restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, identitas gagal hukumannya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang karena di sini mungkin siswa merasa
tidak nyaman terhadap hukuman yang telah diberikan oleh guru. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian identitas gagal hukuman, selanjutnya murid atau anak akan tersakiti karena di sini guru melakukan tindakan sepihak mengenai hukuman yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat ini yang dirasakan oleh siswa jika mendapatkan hukuman. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi masalah terpecahkan. Ini sudah diselesaikan antara murid dan siswa. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini jika siswa melakukan pelanggaran, siswa bisa mempertanggungjawabkan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah titik-titik kamu harus, atau mungkin ada yang bisa di antara teman-teman yang bisa melanjutkan. Peraturannya adalah bisa menjawab atau melengkapi kalimat yang ada di atas titik kamu harus. Ada yang bisa? Peraturannya adalah ada mungkin antara teman yang bisa melanjutkan. Peraturannya adalah harus menggunakan pakaian sepatu berwarna hitam. Kamu harus disiplin. Ya, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada pendapat yang lain. Ya, jadi kita lanjut. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ada yang bisa? Mungkin ada teman yang bisa melanjutkan dari konsekuensi kalimat. Apa peraturannya? Mungkin rekan teman CGP saya. Apa peraturannya? Misalnya tidak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi terkait dengan pertanyaan dari konsekuensi, misalnya apa peraturannya? Misalnya peraturannya jangan menggunakan HP pada saat belajar. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan menggunakan HP pada saat belajar. Jangan mengganggu teman pada saat belajar. Ya, bisa mampukah kamu melakukannya? Ya, terima kasih. Kemudian restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Selanjutnya hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ya. Jadi mungkin di sini jika siswa langsung diberikan hukuman, ya, jadi di sini murid atau anak akan membenci peraturan tersebut karena tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan
mengenai apa alasan mereka melanggar peraturan tersebut. Dan jadi siswa akan merasa membenci peraturan yang ada di sekolah. Selanjutnya murid atau anak menghormati peraturan karena kita sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan bersama antara guru dan siswa. Jadi di sini siswa bisa menghormati peraturan karena kita sudah melakukan namanya keyakinan kelas. Si murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, dari siswa dan guru di sini atau siswa dan temannya saling menghormati dan menghargai. Kemudian negatif, awas kalau dilakukan lagi ya. Awas kalau Belakang tadi supaya bisa juga belakang bawa supaya bisa ke latihan anak ke sana. Lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian model paksaan, stimulus respon, positif teori kontrol. Kita Negatif mendorong menyalahkan diri, telepon kan. netral mendorong kepatuhan, positif mendorong disiplin positif. Masya Allah. Selanjutnya negatif Doakan Mas supaya bisa ke sana sama anak-anak. konsep diri baik, netral positifnya konsep diri kuat. Negatif murid atau anak belajar Enggak jadi prioritas kok sekarang kalau bisa ke sana sama lanjut anak-anak. konsekuensi dan Doakan eksekusi Mas supaya bisa disiplin. tak bawa anak ke sana. Yang kemudian identitas gagal, hukuman, dampak murid, marah, merasa bersalah, pada diri, mengasihkan diri. Jadi di sini murid atau siswa akan merasa marah dan tidak nyaman jika langsung diberikan hukuman, konsekuensi kehilangan hak, uang beda seorang diri, time out, penahanan atau restitusi. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena di sini guru memberikan terlebih dahulu arahan atau nasihat-nasihat kepada siswa. Jadi di sini siswa bisa bertanggung jawab atas kesalahannya, atas kesalahan yang dilakukan untuk memperbaiki diri. Kemudian tiba-tiba dia diharapkan atau sangat baik-baik. Jadi siswa tidak mengetahui hukuman apa yang diberikan karena tidak ada yang namanya kesepakatan antara guru dan siswa. Sudah diketahui masuk akal. Ya, karena di sini konsekuensi siswa dan guru sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas. Restitusi berupa undangan atau mengadakan restitusi. Jadi sini kita misalkan siswa melakukan pelanggaran, siswa orang kita bisa mengundang orang tua siswa untuk melakukan restitusi. Lewat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Ya, jadi sudah dijelaskan bahwa konsekuensi di sini guru dan siswa sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas dibuat oleh murid dan anak. Kemudian hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Ini bersifat hukuman yang dirasakan oleh siswa. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi jika siswa melakukan pelanggaran, maka guru mengingatkan bahwa konsekuensi apa yang mereka dapatkan. Ya, karena yang namanya sudah ada keyakinan kelas antara guru dan siswa. Restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid dan anak. Baiklah teman-teman, kita akan bersama-sama menjawab mengenai hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi kita akan menjawab bersama mengenai tindakan guru yang diberikan oleh siswa, apakah
berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Ya, berupa hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, berupa hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, betul. Murid berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol di teman. Hukuman. Apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Berupa hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Ya, Konsekuensi. ya, betul. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Berupa Hukuman. Hukuman ya. Sini ya. Berdiri duduk di bangku pinggir. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membalas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi ya. Karena ini sudah Konsekuensi. ada kesepakatan antara guru dan siswa. Ini kan pelajaran PJOK ya, pada saat keyakinan kelas pada pelajaran PJOK. Jadi konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil karya kawannya. Bersihkan hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ya, kita membersihkan WC. Itulah jawabannya. Kemudian penerapan keyakinan kelas. Pernyataan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan mengenai mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Ya, Bu Nurdiana bisa menjelaskan mengenai mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Menurut saya pribadi, kalau peraturan kelas itu hanya ditentukan oleh sepihak atau guru saja, tetapi kalau keyakinan kelas itu ditentukan oleh musyawarah bersama. Ya, terima kasih. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas di sini kita sudah menyepakati bersama antara guru dan siswa. Ya, mengenai keyakinan kelas, kemudian konsekuensi apa yang akan diterima
diterima jika melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kalau peraturan kelas saja, yang melakukan peraturan itu sepihak hanya guru saja. Ya, kita lanjut mengenai yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Saya perlu jawab, sudah ada jawabannya di atas. Nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Kemudian konsep keyakinan, nilai keselamatan atau keyakinan inilah yang kita disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, berintegritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, prinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebijakan universal. Artinya yang saya sebutkan itu semua adalah mengenai nilai-nilai kebijakan. Ya, jadi kita akan kembali tentukan di sini nilai-nilai kebijakan apa yang ada dalam peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebijakan apa yang dituju? Di sini kita bisa memilih. Misalnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak nilai kebijakan. Ya, kalau misalnya kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebijakan apa yang dituju peraturan tersebut? Jujur, jadi yang disuruh kita harus jujur ya. Misalnya kalau kita mengambil barang, kita harus mengembalikan pada tempatnya. Nilai kejujuran. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebijakan apa yang dituju? Saling menghargai. Ya, jadi kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengganggu satu sama lain. Ya, jadi kita harus menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin. Jadi siswa di sini harus menggunakan yang namanya disiplin. Setelah tidak kebijakan menuju. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Jadi sudah dijawab dan tidak penjelasannya di sini. Karena lebih menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi mendalam. Seorang siswa dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan sehingga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita lanjut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari apa pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga boleh diingat dan dipahami oleh semua kelas. Jadi kalau melakukan keyakinan kelas di sini tidak usah terlalu banyak supaya siswa bisa mengingat apa saja keyakinan kelas yang dibuat dan juga boleh dipahami. Kalau sedikit atau terlalu banyak itu siswa sulit untuk mengingat keyakinan kelas apa saja yang telah dibuat bersama. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi semua warga kelas, siswa dan guru harus ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Pertama, sejarah kedua kita sebutkan
kebutuhan dasar manusia, ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima dan bertahan hidup. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan ini bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dasar, kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Itu ada 5 kebutuhan hidup. Pentingnya memahami kebutuhan dasar murid. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Kemudian seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Cara menemukan solusi. Yang pertama,
mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif, yakni menumbuhkan motivasi intrinsik berupa nilai-nilai kebajikan sebagai landasan dalam bertindak. 2. Melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. 3. Membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan kedekatan dengan anak. 4. Membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Ini berdiferensiasi berpihak pada murid. Contoh kasus. Ya, saya sendiri, Bu Risma, guru wali kelas 12 IPS 2 di SMA Negeri 3 Bulubuka. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Andika. Beberapa anak di kelas 12 IPS 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Andika yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Risma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Andika melakukan hal tersebut? Ya, jadi di sini ada contoh kasus, mungkin ada di antara teman-teman yang bisa memecahkan kasus tersebut. Sebenarnya Andika ini apa yang diinginkan, kebutuhan apa yang Andika inginkan, ya seperti itu. Ya. Keinginan apa yang Andika inginkan di sini? Kebutuhan yang mungkin murid-murid ingin mendapatkan perhatian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya yang dihadapi Andika ini sehingga dia melakukan meminta paksa kepada teman-temannya bekal siang mereka, ya. Kemungkinan besar Andika ini tidak mendapatkan perhatian di rumahnya, kurang mendapatkan perhatian. Mungkin orang tuanya ada perselisihan atau bagaimana sehingga dia tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya dari kedua orang tuanya. Maka dia mengambil tindakan memaksa temannya untuk memberikan bekal makanannya supaya teman-temannya ini memberikan perhatian kepada si Andika. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Jadi kebutuhan dasar apa yang diinginkan Andika? Kebutuhan perhatian. Ya, jadi sedikit saya juga jelaskan. Di sini Andika bingung menghadapi, ibu guru saya sendiri sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid saya yang bernama Andika. Beberapa anak di kelas 12 IPS 2 telah datang padanya dan mengeluhnya dikarenakan pada saya mengeluh mengenai Andika seringkali meminta bekal makan siang mereka dan dipaksa. Jadi di sini kemungkinan Andika tidak mendapatkan bekal dari orang tuanya. Ya, jadi Andika meminta paksa bekal makanan dari teman-temannya. Jadi saya memanggil Andika untuk ke ruang kepala sekolah yang menanyakan mengapa Andika melakukan hal tersebut. Ya, jadi saya terlebih dahulu ingin mengetahui ya mengapa Andika melakukan hal tersebut, ya, mengambil paksa makanan dari temannya. Jadi di sini Andika mungkin di sini Andika tidak mendapatkan bekal makanan dari orang tuanya. Ya, jadi kita memanggil orang tua Andika. Jadi Andika di sini ingin agar Andika ingin mendapatkan perhatian atau kasih sayang kepada orang tuanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kebutuhan yang ingin kebutuhan dasar Andika yang ingin dia dapatkan adalah perhatian dan kasih sayang. Ya. Terima kasih kepada Ibu. Ya, jadi untuk materi mengenai restitusi saya sudah paparkan. Selanjutnya saya berikan kepada
rekan saya karena beliau yang tadi membuka destinasi ini, jadi dia juga yang akan menutup kegiatan ini. Karena itu saya persilakan Bapak Muhammad Said Jalil dengan diri dipersilakan.